Baik, kita mulai saja materi kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam kesehatan yang baik ya. Baik, jadi materi kita untuk hari ini adalah array. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa di pertemuan berikutnya itu adalah tentang pembahasan array. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang tipe data, bagaimana struktur tipe data, khususnya di dalam bahasa pemrograman Pascal. Nah, hari ini kita lanjutkan ke pembahasan tentang array, dan juga kita melihat struktur yang ada di Pascal. Jadi bagaimana aturan penulisan tentang array di dalam bahasa pemrograman Pascal. Kalau tentang definisi sebenarnya di semua bahasa pemrograman itu sama ya. Kegunaan, manfaat, fungsi, operasi, nah, itu sebenarnya di semua bahasa pemrograman itu array sama. Nah, cuma yang membedakan itu di bahasa pemrograman di masing-masing itu adalah aturan penulisan atau strukturnya. Nah, itu yang akan kita coba lihat bagaimana bentuk array di bahasa pemrograman Pascal. Nah, materinya juga ini sebenarnya materi berulang. Kita sudah pernah membahasnya di algoritma dan pemrograman 2 semester kemarin. Ya. Tapi karena ini berkaitan dengan mata kuliah kita dan masuk ke dalam salah satu pokok bahasan di struktur data, maka tidak apa-apa kita review kembali ya, untuk paling tidak mengingat lagi bagaimana sebenarnya itu tentang array. Oke, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Jadi array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen atau elemen yang ada di dalamnya dengan jumlah yang sama yang ditetapkan di awal, di mana setiap komponen itu memiliki tipe data yang sama. Jadi kata kunci dari array di situ adalah tipe data sama. Jadi kalau kita mau menyimpan banyak data, sejumlah data, lebih dari satu data ke dalam satu wadah yang sama, maka yang kita gunakan adalah array dengan syarat semua datanya itu memiliki tipe yang sama. Ya, tipenya sama. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam array kita sebut sebagai tipe komponen. Artinya setiap elemen yang ada di dalamnya nanti perlu ditentukan tipe data dasarnya. Apa tipe data dasar? Dan tipe data dasarnya cukup satu saja karena semuanya akan menggunakan tipe tersebut. Kemudian banyaknya komponen yang ada di dalam satu array itu ditunjukkan oleh suatu indeks yang disebut dengan tipe indeks atau index type. Nah, ini adalah tipe ordinal, tipe bilangan terurutan. Jadi indeks kalau di dalam bahasa pemrograman Pascal itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi komponen elemen array itu ada dua. Yang pertama adalah komponennya atau tipenya, datanya. Nah, itu nanti perlu didefinisikan apa tipe datanya, menggunakan apa, tipe data dasarnya. Kemudian yang kedua adalah indeks. Indeksnya ini sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Nah, itu menggunakan tipe data indeks atau tipe data ordinal, tipe data berurutan. Nah, kalau untuk indeksnya tidak perlu kita definisikan, karena sudah otomatis itu ya. Yang perlu kita definisikan nanti tipenya itu adalah komponennya. Apa tipe data yang digunakan di dalam komponennya. Nah, itu menggunakan tipe data dasar. Kemudian, tipe indeks berbentuk ungkapan atau tipe ordinal. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Tadi, tipe indeksnya itu adalah tipe ordinal atau tipe bilangan berurutan. Kemudian tiap-tiap komponen yang ada di dalam array itu dapat diakses dengan menunjukkan nilai indeksnya atau biasa juga disebut sebagai subscript. Jadi ketika kita ingin menentukan satu data yang ada di dalam array, maka acuannya itu adalah indeks. Data yang akan kita simpan mau diletakkan di indeks keberapa.
data yang kita mau ambil atau data yang kita mau baca itu nanti akan diletak atau diambil dari indeks keberapa. Nah, itu acuannya. Nah, karena dia indeksnya ini berbentuk ordinal atau bilangan berurutan, ketika kita ingin membaca seluruh datanya, nah, kita cukup menggunakan perulangan saja. Jadi kalau kita mau mengambil atau membaca seluruh data yang ada di dalam array, untuk memudahkan itu, karena kebetulan indeksnya adalah indeks ordinal, maka kita bisa menggunakan perulangan, baik itu while, for, ataupun repeat until. Kemudian, deklarasi array. Deklarasi dari array didahului dengan kata cadangan array, jadi kata wajibnya itu adalah array, kemudian diikuti oleh tipe indeks yang diletakkan di antara tanda kurung siku. Jadi tipe indeksnya itu diletakkan di tanda kurung siku. Kemudian diikuti lagi dengan kata cadang of, lalu tipe dari array-nya. Ya. Tipe indeks maksudnya di sini itu adalah jangkauan ya. Kita cukup menyebutkan saja mulai dari berapa sampai indeks ke berapa. Nah, di sini nanti kita tentukan berapa batasan dari data yang akan disimpan di dalam array. Kemudian, array dapat bertipe bilangan sederhana seperti byte, word, integer, real, boolean, karakter, atau string, atau bisa juga dengan menggunakan tipe data scalar atau subrange. Ingat, minggu lalu tipe data scalar ini adalah tipe data yang nilainya sudah ditentukan masing-masing. Begitu juga dengan subrange. Bedanya kalau scalar itu dia berbentuk kata, seperti nama-nama hari. Kalau subrange itu berbentuk angka. Kemudian tipe larik. Tipe larik ini artinya isi dari larik atau komponen-komponen atau elemen-elemennya itu mempunyai nilai dengan tipe data tersebut. Artinya ketika kita menentukan tipe data array-nya nanti adalah integer, maka semua data yang tersimpan di dalam array itu adalah integer. Ketika kita menentukan tipe datanya adalah scalar, maka semua data yang tersimpan di dalam array tersebut adalah nilai dari tipe data scalar. Salah satu nilai dari tipe data scalar. Nah, untuk deklarasi array, cara yang pertama atau bentuk yang pertama adalah dengan menjadikan array sebagai sebuah tipe data baru. Jadi yang pertama kita bentuk dulu sebuah tipe data. Kita bentuk dulu sebuah tipe data baru. Diawali dengan nama tipe datanya atau pengenal. Nah, ini kita sendiri yang tentukan nanti. Terserah mau dikasih nama apa untuk tipe data array-nya. Kemudian diikuti dengan kata wajibnya array. Lalu tipe indeks. Ini tinggal disebutkan saja indeksnya dari berapa sampai berapa. Menggunakan subrange. Kemudian of, kata tercadangnya lagi. Lalu tipe datanya apa? Tipe datanya apa? Setelah itu baru kita membuat variabel yang akan menggunakan tipe data tersebut. Jadi apa nama variabel yang akan kita tentukan menggunakan tipe data array-nya, lalu nama tipe data array-nya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama adalah dengan menjadikan tipe data array menjadi tipe data baru. Nah, cara yang kedua adalah kita langsung menggunakan tipe data array di bagian variabel. Jadi tidak perlu kita membuat tipe data baru. Langsung kita deklarasikan sebagai sebuah variabel. Jadi variabel, apa nama variabelnya, kemudian array, tipe indeksnya, dari indeks ke berapa sampai indeks berapa, batasan maksimalnya, kemudian of, lalu tipe data yang akan digunakan sebagai komponen dari array. Bisa integer, bisa byte, bisa scalar, bisa subrange, bisa string, bisa karakter, method. Ya, tergantung datanya nanti yang kita simpan. Jadi ada dua bentuk atau cara mendeklarasikan sebuah array di dalam bahasa pemrograman Pascal. Ini sebenarnya di seluruh bahasa pemrograman sama ya. Jadi array itu bisa kita jadikan sebagai sebuah tipe data baru. Keuntungannya nanti adalah kalau ada beberapa variabel yang menggunakan array tersebut, ya kita tidak perlu kita definisikan satu-satu array-nya, cukup satu kali saja. Itu keuntungannya. Dan sebenarnya juga lebih terstruktur kalau seperti itu ya. Jadi dijadikan sebuah tipe data baru, tipe data bentukan, lalu kita tinggal menggunakan variabel yang akan menggunakan tipe data
baru tersebut. Kemudian bentuk yang kedua adalah bisa juga dengan menjadikannya sebagai langsung menjadi sebuah variabel tanpa membuat tipe data baru. Nah, terserah menggunakan cara yang seperti apa. Nah, kalau kalian merasa bahwa cara yang kedua ini lebih mudah, ya pakai cara yang kedua saja. Nah, kalau cara yang pertama lebih rapi, ya pakai cara yang pertama. Ya, tergantung selera masing-masing. Dua-duanya benar. Kalau di penilaian, tugas, kuis, atau ujian, ya sama nilainya, mau pakai cara pertama, cara kedua. Contoh, untuk bentuk yang pertama. Jadi kita buat tipe data baru dengan nama fact. Nah, ini kita sendiri yang tentukan namanya ya. Tentukan sendiri apa nama tipe data array-nya. Kemudian sama dengan array jangkauannya dari 1 sampai 100. Artinya di dalam tipe data fact ini nantinya itu bisa menampung sampai 100 elemen atau 100 data. Ya, maksimal, tidak bisa lebih. Kemudian of, lalu tipe data yang disimpan adalah integer. Jadi data-data yang disimpan sebanyak 100 ini, itu tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Nanti setelah itu kita buat variabel dengan nama vektor, ya menggunakan tipe data vektor. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita langsung saja menggunakan variabel. Misalnya kita buat variabel dengan nama fact, kemudian langsung deklarasikan array-nya, array 1 sampai 100, tipe data integer. Sama aja. Bedanya cuma tandanya ini ya. Kalau kita buat sebuah tipe data baru, ya memang tandanya sama dengan ya. Kalau kita langsung membuat variabel, ya tandanya kan -2. Nah, itu di struktur Pascal. Kalau di bahasa lainnya mungkin berbeda. Nah, itu contoh bagaimana kita mendeklarasikan array di bahasa pemrograman Pascal. Jadi tinggal ditentukan berapa besaran data yang akan ditampung, lalu apa tipe data dasar yang akan disimpan ke dalam array. Kemudian, untuk mengisi atau menampilkan elemen array, di awal tadi sudah disampaikan bahwa acuan untuk mengambil atau mengisi data ke dalam array adalah indeks. Iya, keluar kayaknya tadi. Astaga, kira jaringanku. Oh. Kira jaringanku juga. Ini lagi. Iya, Pak. Tidak kelihatan, muncul sih presentasinya. Muncul sih, Pak. Muncul, Pak, muncul nih. Muncul sih. Oke. Dengarin aja suara aku tuh. Masih putus-putus ya sedikit. Masih putus-putus. Udah terlalu. Tidak bagus koneksi kayaknya di sini. Kurang bagus seperti koneksi. Jadi tidak apa-apa, nanti ada siaran ulang. Siaran ulangnya dalam bentuk video. Karena kebetulan ini saya recording gitu. Oh iya, Pak. Oke. Saya lanjut kembali ya. Jadi untuk mengisi dan menampilkan elemen yang ada di dalam array, acuannya adalah indeks. Indeksnya itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Nah, ini kalau kita deklarasikan sebuah variabel dengan tipe data array dengan jangkauan 1 sampai 100, secara otomatis itu kita akan punya indeks dari 1 sampai 100 secara berurutan. Nah, untuk mengisi atau mengambil datanya, kita tinggal mengacu ke indeks tersebut. Jadi indeks keberapa yang kita mau isi, indeks keberapa yang kita mau lihat datanya. Jadi misalnya saya mau isi di indeks ke-10 ya, maka kita tinggal acukan ke indeks ke-10. Aturan penulisannya itu adalah nama variabel, ingat nama variabel ya, bukan nama tipe data. Nama variabelnya apa, kemudian indeks yang diapit di dalam tanda situ. Indeks. Nah, jadi kalau seperti ini contohnya fact 1 sama dengan 25, nah itu berarti kita akan mengisi nilai 25 ke dalam variabel vektor pada indeks ke-1. Nah, sama juga seperti yang di bawah ini. Jadi kita akan mengisi nilai 75
ke dalam variabel vektor pada indeks yang kedua dan seterusnya ke bawah. Jadi acuannya adalah indeks. Kemudian untuk menampilkan elemennya kita tinggal menggunakan fungsi writeLine, lalu tinggal disebutkan nama variabel diikuti dengan indeksnya. Nah, jadi kalau kita mau lihat data pada indeks keempat, ya tinggal disebut saja writeLine vektor indeks keempat. Nah, ada catatan di sini. Kita gunakan perulangan untuk mengisi dan menampilkan elemen larik secara berurutan. Jadi kalau kita mau menampilkan elemen lariknya lebih dari satu, misalnya kita mau tampilkan dari 1 sampai 50, kita punya 100 indeks, lalu kita mau menampilkan datanya dari 1 sampai 50, pasti kan repot kalau kita mau tulis satu-satu tuh. writeLine vektor 1, writeLine vektor 2, writeLine vektor 3 dan seterusnya ke bawah, walaupun bisa di copy paste. Nah, cara paling ringkasnya adalah dengan menggunakan perulangan. Jadi tinggal pakai for saja atau while atau repeat, ya terserah sesuai dengan selera masing-masing. Kalau mau yang paling gampang ya pakai for. Pakai for. Jadi for misalnya for i sama dengan 1 to 50. Nah, tinggal ditampilkan nanti writeLine vektor yang ke i. Jadi ketika kita tampilkan nilai vektornya dengan menggunakan variabel dengan menggunakan perulangan, maka indeksnya itu diganti dengan variabel perulangannya, ya. Jadi kalau variabel perulangannya adalah i, ya berarti di sini nanti kita ganti dengan i. Maka nilai indeksnya otomatis disesuaikan dengan nilai dari variabel perulangannya. Gitu. Begitu juga kalau kita mau membaca datanya. Kalau kita mau menginput data, di mana data yang kita input itu langsung dari variabel 1 sampai 100 misalnya, kayaknya tidak bagus jaringan di kampus. Garis mahal ya, Pak? Iya, yang tidak bagus. Saya punya apa namanya, akses point sendiri. Tetapi menggunakan jaringan kampus, tapi akses pointnya bukan garis mahal. Tapi sama sih, tetap kalau jaringan pusatnya yang tidak bagus kan, apapun akses pointnya kan tidak bagus. Iya, Pak. Semua kena imbas. Oke, muncul kembali presentasinya, hilang? Belum, Pak. Hilang, Pak. Belum, Pak. Ya, Nggak ada ada nih, nih. Pak. Muncul nih? Muncul nih, Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan lagi kembali ya, sebelum terputus lagi. Oke. Deklarasi tipe indeks. Jadi indeks dari larik menunjukkan maksimum banyaknya elemen-elemen yang disimpan di dalam data. Jadi indeks larik ini dapat berupa subrange atau tipe data skalar kecuali tipe data real, ya. Jadi sebenarnya dia bilangan ordinal, ya, bilangan bulat secara berurutan. Jadi contoh misalnya variabel nilai huruf array 1 sampai 5 of karakter. Nah, ini yang dimaksud dengan tipe data indeks. Nah, tipe data indeksnya itu disebut dengan jangkauan 1 sampai 5. Nah, kita bisa menggantinya menjadi sebuah nilai jangkauan atau sebuah variabel jangkauan seperti ini misalnya, ya. Tipe jangkauan 1 sampai 5. Nah, nanti di dalam indeks array-nya kita tinggal sebutkan saja nama tipenya jangkauan. Nah, bisa juga begitu. Jadi kita buatkan dulu sebuah tipe data baru yang berisi nilai jangkauan untuk tipe indeks. Atau bisa juga misalnya kalau kita gunakan bentuk yang pertama, ya. Jadi kita buat sebuah tipe data baru namanya jangkauan di mana nilainya adalah 1 sampai 5, lalu kita buat sebuah variabel dengan sebuah tipe data dengan nama X, array dengan menggunakan tipe data jangkauan of karakter. Nah, nanti variabelnya tinggal menggunakan X. Nah, ini urutannya tidak boleh dibalik, ya. Tidak boleh ditukar. Tidak boleh urutan array di atas dulu. Kenapa begitu? Karena dia kan baca jangkauan ini. Kalau dia baca jangkauan itu berarti harus didefinisikan sebelumnya, bukan setelahnya. Begitupun juga dengan ini, toh. Jadi tidak bisa kita buat variabel dulu di atasnya tipe data, baru di bawahnya kita buat tipe data. Tidak bisa begitu. Sekuensial, ya, sekuensial. Pembacaan
instruksi itu secara berurutan baris per baris dari atas ke bawah. Jadi ketika kita menentukan satu nilai yang kebetulan di atasnya belum dibaca terlebih dahulu, itu pasti error. Oke. Jadi tipe data indeks ini boleh diganti dengan sebuah tipe data, atau bisa juga dengan sebuah konstanta yang berisi nilai jangkauan atau subrange. Nah, bisa kita buat seperti itu. Nah, biasa ada juga angka maksimalnya ini dulu dibuatkan konstanta. Jadi bikin dulu konstanta di atas, bikin konstanta, misalnya max sama dengan 5. Nanti di sini kita buat jangkauannya dari 1 sampai max. Dari 1 sampai max. Nanti di bawahnya tinggal buat tipe data jangkauannya. Bisa aja begitu. Jadi boleh nilai maksimal indeksnya ini diganti dengan maksimal. Kalau nilai awalnya tidak perlu sebenarnya, karena umumnya nilai awalnya pasti kita mulai dari 1. Yang mungkin berbeda-beda itu adalah nilai maksimalnya. Nilai maksimal dari array. Nah, itu mungkin bisa saja beda-beda. Nah, untuk mempermudah biasanya ini diganti dengan konstanta. Diwakili dengan konstanta. Mempermudah juga ketika kita ingin buat ulangan nanti ketika mau membaca datanya dari awal sampai akhir. Nah, tinggal menggunakan nilai konstanta. Oke, deklarasi tipe indeks subrange adalah bait atau bilangan bulat tanpa negatif. Kemudian indeks dari larik itu maksimal 255. Jadi bisa juga dideklarasikan menjadi tipe data byte seperti ini. Jadi array adalah byte of real. Kalau kita deklarasikan seperti ini, maka secara otomatis jangkauannya itu adalah dari 1 sampai 255. Jadi jangkauannya boleh diganti dengan tipe data byte. Bolehkah diganti dengan integer? Tidak bisa. Kenapa? Karena integer itu mengandung bilangan negatif. Sedangkan tipe data indeks itu adalah tipe data ordinal yang hanya mengandung bilangan positif. Oke, kalau byte boleh. Integer tidak bisa. Real apalagi? Tidak bisa. Itu bilangan pecahan ya. Oke, nah itu untuk larik berdimensi 1 atau biasa disebut dengan istilah vektor. Nah, itu nanti yang akan sering kita gunakan ke materi-materi selanjutnya. Jadi di materi-materi berikutnya nanti itu, nah, kita akan banyak menggunakan array. Berdimensi 1. Kalau berdimensi banyak di pembahasan materinya jarang, tidak kita gunakan sebenarnya, ya. Tidak digunakan. Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja pembahasannya. Array berdimensi banyak. Jadi array dapat juga berdimensi lebih dari 1 atau biasa disebut dengan array berdimensi banyak. Itu bisa berarti dia 2 dimensi atau 3 dimensi dan seterusnya. Pada prinsipnya array yang berdimensi lebih dari 2 penanganannya sama dengan array yang berdimensi 2. Artinya jumlah perulangan yang kita gunakan ketika kita ingin membaca datanya itu tergantung berapa dimensi yang kita pakai. Kalau kita gunakan array berdimensi 2, ya biasanya untuk membaca datanya itu kita gunakan perulangan 2 kali. Perulangan 2 kali. Oke. Nah, array berdimensi 2. Kita fokus ke array berdimensi 2 atau biasa disebut dengan istilah matriks. Jadi array berdimensi 2 ini mewakili satu data bentuk tabel atau matriks, yaitu indeks yang pertama menunjukkan posisi baris, sedangkan indeks yang keduanya itu menunjukkan posisi kolom. Nah, bentuk deklarasinya adalah apa nama array-nya, kemudian array, tipe indeks 1, kemudian of array, tipe indeks 2, of tipe data yang akan disimpan ke dalam array. Atau bisa juga langsung saja nama array-nya, kemudian array, tipe indeks 1-nya, koma, tipe indeks 2-nya, kemudian tipe data yang disimpan ke dalam array. Jadi boleh aturan penulisan yang pertama seperti ini, boleh juga yang kedua. Kalau mau lebih simpelnya ya pakai yang kedua ini. Jadi kita cukup deklarasikan di dalam subrange-nya ini, indeksnya ini 2 kali. Untuk baris dan untuk kolom. Nah, contoh, misalnya kita buat sebuah tipe data menggunakan array, lalu indeksnya itu adalah 1 sampai 3 untuk baris dan 1 sampai 5 untuk kolom.
dengan tipe data integer. Nah, setelah itu kita buat variabel menggunakan tipe data mat tersebut. Atau boleh juga di dalam variabelnya kita langsung buat saja matriks array 1 sampai 3 untuk baris dan 1 sampai 5 untuk kolom dengan tipe data integer yang akan disimpan di dalamnya. Jadi cara paling mudahnya ya definisinya seperti ini dengan menggunakan koma. Jadi definisikan dulu berapa barisnya, setelah itu baru kita definisikan berapa kolomnya. Oke. Kemudian untuk mengisi dan menampilkan elemen array-nya, karena dia bentuknya adalah baris dan kolom, maka kita sebutkan di dalam indeksnya itu adalah posisi baris dan posisi kolomnya. Jadi contoh seperti matriks 1,1 sama dengan 25. Artinya kita akan mengisi data 25 ke dalam variabel matriks pada posisi baris pertama dan kolom pertama. Atau bisa juga kita mengisi nilai 25 ke dalam variabel matriks pada baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya ke bawah. Nah, begitupun ketika kita mau membaca datanya, kita tinggal menggunakan write line, kemudian matriks, lalu posisi baris dan posisi kolom. Lalu untuk mempermudah, kalau kita mau menampilkan seluruh data yang ada di dalam array-nya, ya kita tinggal menggunakan perulangan, baik itu for, while, ataupun repeat until. Nah, tapi karena ini adalah matriks, di mana nilai indeksnya ada 2, maka kita menggunakan 2 kali perulangan. Jadi buat dulu perulangan untuk barisnya, lalu di dalamnya nanti kita buat lagi perulangan untuk kolomnya. Jadi perulangan di dalam perulangan. Perulangan dalam perulangan. Kalau kita gunakan for, ya berarti kita buat dulu for untuk baris. Misalnya for B sama dengan 1 to 3, nanti di dalamnya baru kita buat lagi untuk kolom. For K sama dengan 1 to 5, misalnya. Jadi di indeks dulu baris pertama, kemudian seluruh kolomnya. Setelah itu pindah ke indeks kedua, baru seluruh kolom yang ada di indeks kedua, dan seterusnya ke bawah. Itu untuk array berdimensi 2 atau biasa disebut dengan. Nah, ini pun biasanya sudah pernah kita pelajari di Alpro 1 yang kemarin untuk matriksnya, sampai ke operasi-operasi matriksnya. Oke. Iya, Nah, selesai. Kita lagi. Selesai. Materi berikutnya nanti kita lanjut ke pembahasan tentang record. Record, kemudian ada record dan array, kemudian satu lagi itu adalah, saya lupa yang satu itu. Saya lupa. Ada 3 pembahasan untuk minggu depan, ya. Record, record array, dengan yang satu saya lupa. Perulangan, tapi perulangan fungsi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? To free one. Mantapnya wallpapernya, Pak. Yo, ini. Gara-gara itu. Gara-gara gamenya PES 2021 kan? Oke, ada sambil, kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya absen ya. Anderson ada? Ada, kemudian Renald ini sudah tidak ada, Dik? Ada, Pak. Oh, ada. Adit. Balas sini. Balas. Oh, salah orang berarti. Hampir nih. Aldi, tidak ada ya? Ada kayaknya itu, Pak. Cuma datang mas. Ronald? Ya, Hadir, Oh, Pak. gitu. Kemudian Kelvin.
Kelvin Kristanto ada. Surya SSSSS tidak ada. Sur. Tidak ada. Surya. Sudah. Surya bang. Rafli Ada, ada. Pak. Karel Enrico ada. Hadir Pak. Natalia ada. Sampurna ada. Andri Maruli ada. Andri ada. Jonathan Hansen ada. Audrey ada. Kemudian Olivia. Nggak ada Olivia di. Nggak ada. Kemudian Briton ada. Hadir Pak. Erwin ada. Anugrah Hadir Pak. ada. Arfandi Hadir Pak. ada. Kemudian Kelvin Perry ada. Wendy Hadir Pak. ada tadi Wendy selip Pak. Henderson Rusli ada. Hadir. Revivo ada. Kemudian Adi Saputra. Oh ini yang tidak ada di. Pindah kampus itu Iya Pak. Pak. Blacklist itu. Ya ini yang tidak ada ini. Kemudian Suban Hadir Pak. ada. Kemudian Michael ada. Hadir Pak. William Alexander ada. Pak. Christian Raihan ada. Kemudian Leonardo Hadir Pak. ada. Natasha Hadir ada. Pak. Ryu Hadir. ada. Kemudian ngapain? Wilson Hadir, ada. Pak. Ricky Enggak pernah ada tuh Pak. Nggak pernah datang Waduh. itu Pak. Liv Lebih Siapa? tepatnya jarang lagi muncul. Iya, hari Siapa? Ricky Winata kah? Ya Ricky Oh, Ricky. Winata. Ada, Iya. Oh Ricky tidak ada. Enggak pernah Kenapa main. batu-batu yang lagi? Iya Pak. Livia. Berapa kali sih Mas? Satu kali aja mas Satu kali Ji. dalam 3 Yang semester. yang Livia penting tahu di ada SC, masuk. Di Oh, Livia Itu yang di penting SC. ada masuk. Datang ketemu. Setidaknya tahu ndak tapi deh sama Ji. Singkam aja. Yang penting ada riwayatnya satu kali masuk. Cocok Pak. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Yang lain tidak ada? Enggak ada Pak. Modul praktikum ada masalah? Enggak aja Pak. Aman jadi? Aman. Oke, jadi di modul praktikumnya ini ada 2 percobaan ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama ini yang tidak menggunakan prosedur, tidak ada prosedur ya, jadi langsung program utama saja. Kemudian program yang kedua ini menggunakan prosedur. Kemudian nanti ada tugasnya ini buat dengan menggunakan array saja ini ya. Salah ini. Nggak bisa pakai array. Nggak bisa pakai array. Harus menggunakan record ini. Saya salah buat. Jadi nggak usah dikerjakan ini tugasnya. Ya? Jangan dikerjakan tugasnya, berarti 2 saja. 2 saja Programnya saya dikumpul. Pak. Programnya Iya. saya Pak. Percobaan 1 dengan percobaan 21 dengan percobaan 22. Nah, itu saja yang dikumpul. Tugasnya nggak usah dikerjakan. Karena ini pakai record kalau ini. Wajib pakai record. Kenapa record? Karena ada datanya yang berbeda-beda tipenya. Oke, saya salah kasih tugas.
Iya, apa Ya. sih Pak? Apa sih? Iya, apa sih? Kami senang sekali. Billy Pak, Billy Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya Pak. Iya. Pak itu kalau array Pak bisa di-input ke Pak tanpa record? Bisa. Oh. Ini kan array ini. Oh, pakai write line Yang Pak? nomor Pakai write? iya ini. Ini nih, Oh, baca iya, Pak. lari. Oh iya Pak, baik Pak. Ada. Pak, berarti record itu fungsinya untuk kalau beda dia punya tipe data Pak? Sorry. Tadi yang dibaca itu array atau record? Kalau record, kalau array, kalau recordnya itu tidak menggunakan array, maka tidak bisa pakai perulangan. Tidak bisa pakai perulangan karena data yang disimpan di dalam record itu tidak pakai indeks, bukan menggunakan indeks, tapi menggunakan field, nah istilahnya. Jadi tidak bisa pakai perulangan. Kecuali kalau kita gunakan record dan array. Nah, kita gunakan perulangan, tapi perulangannya itu sebenarnya bukan untuk recordnya, perulangannya itu untuk array-nya. Karena ada array yang kita gunakan di dalam record. Oh iya Pak. Begitu. Terus kalau array Pak bisa perulangan atau harus dengan record juga Pak baru bisa? Array tanpa record bisa pakai perulangan, seperti ini. Seperti ini. Oh iya Pak. Oke. Baik, ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi saya ulang, tidak usah dikerjakan tugasnya, karena ini ternyata Iya, Pak. menggunakan, menggunakan kasih, Pak. record ini. Jadi yang dikerjakan itu cukup percobaan saja, percobaan 21 dan percobaan 22, dan itu yang dikumpul. Jadi hanya 2 file yang dikumpul nanti di classroom-nya. Kemudian jangan lupa untuk absen wajibnya itu di classroom Google. Yang ini ya. Yang anu Pak, yang online toh? Iya. Yang online yang Google Classroom. Ya, Google Classroom, karena di sini yang terbaca otomatis nilainya nanti. Jadi kalau ada yang tidak sempat, Pak. Jadi kalau ada yang Pasti tidak absen sempat ke saya, Pak. absen, ya, jadi kalau ada yang tidak absen di sini, seperti ini misalnya ada 10 orang belum absen, ini ada 1 orang, ini juga ada 4, itu kosong nilainya nanti. Lagi proses 0 nilai. salah laptop dulu absen. Ya, 0 nilai kehadirannya. Absennya juga kan, kalau mau gampangnya bisa juga lewat HP itu. Karena lebih mudah tampilannya ini Classroom Google di HP dibanding dengan Classroom Karisma. Oke? Iya Pak. Itu. Jangan lupa. Begitupun juga dengan di praktikum. Nah, di praktikum absen wajibnya itu ada di Classroom Google yang ini ya. Karena di sini yang otomatis nanti terbaca nilainya. Ini yang otomatis membaca nilai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan kita hari ini tentang pokok bahasan array kita cukupkan. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu record dan kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita secara virtual hari ini. Semoga sehat selalu semua. Amin. Amin Pak, sehat hijau Pak selalu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.